Selamat malam pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan Jatim Now hari ini. Berita pertama datang dari Lamongan. Kebakaran terjadi di Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Lamongan. 2 unit rumah hangus dan mengakibatkan 2 korban tewas. Kebakaran terjadi di Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Lamongan. 2 unit rumah hangus dan mengakibatkan 2 korban tewas, yaitu ibu dan anak. Terbakarnya rumah yang menewaskan ibu dan anak tersebut terjadi pada Rabu 28 September 2022 dini hari sekitar pukul 02.25 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang selamat dari kebakaran itu juga masih belum percaya dengan kejadian tragis tersebut. Salah satu di antara korban selamat adalah Yudiono. Ia merasa salah satu yang membuatnya selamat adalah kebiasaan beribadah di sepertiga malam. Selain untuk menunaikan ibadah, juga untuk menjalani treatment sakit stroke yang selama ini dideritanya. Saat mandi tersebut, Yudiono melihat asap sudah membumbung tinggi dan api yang sudah membakar sebagian rumah korban. Warga setempat berusaha memadamkan sembari membangunkan kedua pemilik rumah. Tapi api terlalu besar dan terus membakar rumah hingga keduanya ditemukan tewas terpanggang. Api akhirnya bisa dipadamkan warga menggunakan alat seadanya. Hingga kini polisi belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Adiat Ami, Jatim Now, Lamongan. Polisi akhirnya mengamankan 8 orang oknum pesilat yang melakukan aksi pengeroyokan warga desa Kauman, Kecamatan Kabuh, Jombang. Polisi akhirnya mengamankan 8 orang oknum pesilat yang melakukan aksi pengeroyokan warga desa Kauman, Kecamatan Kabuh, Jombang. 1 dari 8 orang pesilat telah dijadikan tersangka. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha menjelaskan, kejadian pengeroyokan terhadap korban atas nama M. Slamet, warga desa Kauman ini berawal saat kelompok oknum perguruan silat yang berjumlah sekitar 20 orang ini melihat hiburan orkes di Desa Made, Kecamatan Kudu. Saat menonton hiburan tersebut, para oknum pesilat ini melakukan pesta miras sehingga para pelaku dalam kondisi mabuk. Satreskrim Polres Jombang mengamankan 8 orang oknum pendekar silat dari 20 orang yang melakukan konvoi yang identitasnya sudah terkantongi. Motif tersangka melakukan aksi brutal pada warga di Kauman ini dikarenakan adanya pengaruh miras. Elo Aprianto, Jatim Now, Jombang. Penderita demam berdarah di Jawa Timur tembus 8.894 jiwa, 110 meninggal dunia. Berdasarkan update data situasi demam berdarah dengue atau DBD, hingga bulan September 2022, jumlah penderita di Jatim sebanyak 8.894 orang dengan jumlah kematian sebanyak 110 orang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, mengatakan total jumlah tersebut merupakan akumulasi data awal tahun atau sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 24 September 2022. Kasus dengan jumlah penderita paling banyak terjadi di bulan Januari, yaitu terdapat 2.828 orang dengan jumlah kematian sebanyak 34 orang. Sedangkan penurunan kasus terjadi di bulan Agustus 2022 dengan jumlah penderita sebanyak 436 orang dengan jumlah kematian sebanyak 3 orang. Untuk mengendalikan penyakit DBD, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya, antara lain mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 22 September 2022 tentang kewaspadaan DBD di musim penghujan. Selain itu, melalui Dinkes Provinsi Jatim juga telah membuat surat ke Dinkes Kabupaten atau Kota tentang penata laksanaan DBD untuk disampaikan ke Fasiankes daerah dan surat tentang kewaspadaan kenaikan kasus DBD. Farisal Tito, Jatim Now. Sekian Jatim Now hari ini, berita seputar Jawa Timur lainnya bisa Anda lihat di jatimnow.com. Saya Marta Junisa, sampai jumpa.